Halo, saya Nabrian Muhammad Faiz. Saya sebagai MC dan owner MBG. Halo, saya Safira sebagai ahli gizi. Hai, perkenalkan nama saya Andarun sebagai Pak RT. Hai, saya Pajar, Fitri dan Tuti. Kami sebagai keluarga Pak RT. Halo, saya Paran Rahma Zulfa Hadat Aril. Kami sebagai warga kampung Kabaret. Drama di balik dapur MBG. Ada sebuah desa yang membangun satu dapur MBG. Desa tersebut desa Kabaret. Kemudian dapur tersebut membutuhkan karyawan untuk bekerja. Suatu hari, seorang warga melihat berita di media sosial tentang adanya perekrutan karyawan SPPG. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian tahu gak sih kalau di desa kita ini membutuhkan perekrutan karyawan SPPG? Kata pemerintah sih, pemberitahuan ini sudah lebih dahulu diberitahu ke RT. Coba yuk kita tanya RT. Mereka pun pergi ke rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, Pak RT Bambang. Waalaikumsalam. Kalian ada keperluan apa ya datang ke rumah saya? Pak RT, denger-denger nih kata Mbak Paran kalau di desa kita lagi butuh karyawan untuk program makan bergizi. Kita mau tanya karena kita mau ikut kerja. Iya bener tuh Pak, saya juga mau coba lamar. Nah, iya, kebetulan saya bisa mau mobil. Mungkin bisa tuh saya jadi sopir untuk antar jemput MBG ke sekolah. Oh iya, ibu-ibu dan bapak-bapak ternyata sudah tahu ya informasi ini. Padahal niatnya tadi sore saya mau menginfokan tentang berita ini kepada warga setempat. Oh gitu ya Pak, kirain Bapak gak akan infokan. Iya Pak, karena lebih cepat lebih baik. Oh ya udah kalau gitu nanti saya usahakan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, baik Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kalau gitu kami pamit pergi dulu ya. Setelah para warga pergi dari rumah Pak RT pun mendiskusikan kepada anak-anaknya bahwa yang harus menjadi karyawan SPPG adalah keluarganya. Tidak hanya itu, Pak RT pun berniat untuk melakukan hal-hal yang paling fatal. Dan Pak RT mulai mengumpulkan keluarganya. Pajar, Fitri, Tuti, sini dulu sebentar. Om mau ngomong sesuatu nih ke kalian. Iya, ada apa ya Om manggil kami? Jadi gini, kalian bertiga kan belum punya pekerjaan nih. Om ada tawaran pekerjaan nih buat kalian. Wah, pekerjaan apa tuh Om? Jadi di desa kita ada perekrutan dapur MBG. Kalian mau nggak masuk ke situ? Hah? MBG? Iya nih, kalian pada mau nggak? Wah, boleh banget tuh Om. Kita bertiga kan belum punya pekerjaan. Ya udah, kalau gitu kalian besok udah mulai masuk kerja ya. Keesokan harinya, para warga datang ke rumah RT dengan mempertanyakan pertanyaan yang sama tentang perekrutan SPPG. Assalamualaikum Pak RT. Ya, waalaikumsalam. Gimana Pak? Sudah ada kabar terbaru tentang karyawan SPPG? Wah, sebelumnya saya minta maaf ya para warga, sudah saya usahakan semaksimal mungkin, tapi ternyata karyawannya sudah penuh diisi oleh warga lain. Jadi saya tidak bisa untuk bawa kalian kerja. Loh kok bisa Pak? Padahal kan info ini baru 1 hari yang lalu. Iya, benar itu Pak. Masa secepat itu penuh? Menurut saya nggak masuk akal. Ada yang salah ini. Mbak Paran gak boleh ngomong seperti itu. Ingat, kita gak boleh suuzon. Mungkin bukan rezeki kita. Ya sudahlah, ayo pulang. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama, maaf ya Bapak Ibu.
Warga pun pulang dengan perasaan yang kecewa dan marah. Karena warga merasa ada hal yang aneh, keesokan harinya Pak RT dan sekeluarga mulai bekerja di dapur SPPG tersebut dan bertemu dengan owner MBG dan ahli gizi. Pak, mana karyawan yang saya butuhkan? Oh, ini Pak, saya sudah bawa mereka dan siap untuk bekerja. Baik, kalau gitu pagi ini silakan belanja ya. Program ini akan kita laksanakan mulai hari ini. Untuk masalah menu dan gizi silakan obrolkan dengan dokter gizi ya. Silakan Ibu Sefira, bisa diuruskan dan diobrolkan secara langsung ya mengenai gizi. Baik Pak, saya mulai kerjaan saya hari ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perkenalkan saya Ibu Safira. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan memberitahu tentang perkembangan gizi dan apa saja yang baik untuk kesehatan anak-anak sekolah. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik dan sejujur-jujurnya ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Sama-sama Ibu Bapak. Ya udah, silakan kalian sekarang pergi ke pasar ya untuk belanja bahan makanannya. Baik Pak, kami mulai jalan ya. Sesampainya mereka di pasar, mereka pun mulai memilih bahan makanan untuk menu MBG. Pada saat itu, mereka belanja di salah satu warga di Kampung Kabaret yang bernama Ibu Rahma. Permisi Mbak, kami mau beli bahan makanan untuk stok menu MBG 2 hari nih. Wah, boleh tuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau beli apa? Silakan dipilih. Oh ya, kalau boleh tahu ini program dari dapur atau kampung mana ya? Oh ini program dari Kampung Kabaret Bu. Kebetulan Pak RT keluarga kami, jadinya kami bertiga disuruh kerja di SPPG itu Bu. Hah? Kampung Kabaret? Lah bukannya udah penuh ya? Karyawannya kok kalian yang bisa masuk sih? Kan para warga duluan yang menginfokan hal tersebut. Oh iya Bu, mungkin ini kebetulan aja. Udah ya Bu, tolong belanjaannya dihitung dan dibungkus. Kemudian, mereka pun mempersiapkan bahan masakannya di dapur SPPG. Beberapa jam kemudian, setelah Bu Rahma tutup warung, Bu Rahma pun mendekati beberapa warga untuk memberikan info tidak keadilan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian tahu nggak sih kalau saya tadi ketemu sama keluarganya Pak RT di pasar. Mereka belanja di tempat saya. Mereka banyak banget belanjaannya. Pas saya tanya untuk keperluan apa, mereka bilang untuk masak di dapur SPPG di desa kita. Saya rasa ini ada yang salah sama Pak RT. Pak RT nggak adil. Ini mah jatuhnya mereka kerja karena ada orang dalam. Orang dalamnya Pak RT. Ayo kita ke rumah Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu. Warga pun berjalan dengan perasaan kesal dan merasa tidak adil. Sesampainya mereka di rumah Pak RT, Pak RT, Pak RT, buka pintunya. Ini semua apa? Kenapa Bapak tidak bersikap adil untuk warga kita semua, Pak RT? Gak waras. Yang waras, that simple. Yang waras, that simple. Yang waras, that simple. Yang waras, that simple. Tunggu dulu Ibu. Sebelumnya salah saya apa ya? Tiba-tiba tampar saya. Pak, semua orang juga butuh pekerjaan untuk mereka bertahan hidup. Semua orang berhak atas keadilan. Bapak ini apa? Seorang RT, tapi tidak bisa adil dan tidak mempunyai rasa iba sedikit pun. Pak, kita semua berhak bersaing secara adil dan tanpa ada unsur keluarga. Kita semua berhak masuk atas kemampuan kita semua. Kalau kayak gini, jatuhnya sama aja. Bapak masukin mereka melalui perantara Bapak. Pak, gunakan jabatan Bapak sebaik mungkin agar tidak menjadi masalah untuk semuanya. Kita semua berhak mendapatkan sikap adil atas hal dan pekerjaan yang kita usahakan. Oke, baik Ibu, tenang dulu. Bisa saya jelaskan dulu ini? Halah, nggak usah sok ngejelas-jelasin. Udah jelas-jelas ini tidak adil. Kita udah tahu semua ini bahwa keluarga Bapak semua yang telah jadikan karyawan SPPG. Kami mau ketemu dengan Bapak owner SPPG-nya langsung untuk membicarakan masalah ini. Bu. Oke, baiklah kalau itu mau Bapak dan Ibu. Halo, assalamualaikum Pak. Selamat sore. Ini ada beberapa warga ingin bertemu dengan Bapak. Ingin membicarakan perihal karyawan MBG. Halo. Oh, oke. Baik, saya otw ke sana ya. Sesampainya owner SPPG di tempat, ia pun menanyakan perihal apa yang telah terjadi. Karena owner melihat keadaan warga sekitar yang terlihat telah emosi. Baik, Pak RT, ada yang ingin dibahas mungkin? Atau ada masalah dari antara warga dengan program ini?
Pak, saya mewakili warga sangat kecewa karena Pak RT tidak adil karena dia memilih keluarganya saja untuk dijadikan karyawan SPPG. Sedangkan kita yang telah mencari informasi tentang lowongan SPPG malah tidak dipilih oleh Pak RT. Padahal kita semua sudah bicarakan kemarin ke Pak RT bahwa Pak RT akan mengusahakannya semaksimal mungkin. Tapi malah saudaranya yang dipilih. Gimana sih? Oke, baik. Jadi permasalahannya ada di Pak RT ya. Bapak kenapa melakukan hal itu? Bapak kenapa tidak jujur kepada saya? Padahal sudah mengatakan bahwa yang Bapak pilih adalah warga sekitar kampung Kabaret. Ternyata faktanya seperti ini. Baik, kalau kayak gitu kumpulkan saudara-saudara Bapak yang sudah dijadikan karyawan SPPG tersebut. Lalu Pak RT pun menelpon keluarganya. Keluarga Pak RT pun datang menjumpai Pak RT, warga, dan juga owner MBG tersebut. Assalamualaikum, kok banyakan? Ada apa ya Om? Ada Bapak owner juga. Ini kenapa kita ditelepon? Apa ada yang mau dibicarakan? Waalaikumsalam. Oh ini saudara-saudara kamu itu. Saya kira ini warga sekitar. Kenapa kamu tidak jujur kepada saya sebelumnya? Ternyata yang dipekerjakan adalah keluarga kamu sendiri, bukan warga yang sedang mencari pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjadi penengah masalah kalian untuk meluruskan apa yang telah terjadi, agar tidak ada konflik yang lebih besar. Dikarenakan kita juga kekurangan karyawan untuk di posisi dapur, maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bersedia kerja di dapur SPPG kampung kita ini. Bagaimana Bapak Ibu? Setujukah dengan keputusan saya? Atau ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bapak Ibu? Setuju, Pak! Dari cerita ini kita belajar bahwa dalam dunia pekerjaan, kejujuran dan keadilan adalah hal yang utama. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kerja yang sama tanpa memandang jabatan atau hubungan keluarga. Ketika keadilan ditegakkan dan masalah diselesaikan dengan musyawarah, maka kepercayaan dan kebersamaan akan tumbuh. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab